Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aswar Mandar dengan nomor induk mahasiswa 18440410111. Nah, saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, yang pertama itu ada etika, moralitas, dan hukum. Nah, secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, etika sering juga disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Nah, etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara antara individu, seperti hubungan antara konselor dan klien. Nah, selanjutnya itu moralitas. Nah, meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Nah, konselor yang memiliki moral dan memahami asumsi moral tentang sifat manusia secara eksplisit dan implisit akan mempertanyakan apakah manusia ini dan bagaimanakah seharusnya manusia itu. Nah, itu menurut Christopher tahun 1996. Nah, selanjutnya itu hukum. Hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Nah, hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Nah, yang kedua itu etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Ini menurut Korey tahun 2009. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis, berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Nah, model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor-konseli dan proses konseli, yaitu tanggung jawabnya, integritas, komitmen, kebebasan memilih, kekuasaan, dan hak untuk berduka. Nah, nilai-nilai moral pilihan konselor tentang tanggung jawabnya di dalam konseling perkawinan dan keluarga memiliki konsekuensi tertentu, seperti kasus situasi di mana seorang suami ingin menceraikan istrinya, tapi si istri ini menentang rencana itu. Nah, si suami ingin menceraikan istrinya karena merasa tidak ada lagi kebahagiaan apabila ia tetap bertahan dalam perkawinannya sekarang. Dalam kasus ini, tampaknya suami lebih senang kalau dalam keluarga ditekankan kesejahteraan individual. Karena itu, si suami mengharapkan konseling perkawinan dan keluarga yang lebih memperhatikan kesejahteraan individual. Akan tetapi sebaliknya, si istri menginginkan agar konselor memberikan penekanan dan prioritas utama pada kesejahteraan bersama, yaitu membantu individu-individu untuk saling menyesuaikan harapan-harapannya agar mereka tetap bersatu. Nah, kebanyakan konselor yang menghadapi situasi seperti ini berpandangan bahwa problem atau pertikaian yang terjadi dalam suatu perkawinan dan keluarga mendatangkan kesedihan bagi pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara sebagian konselor lainnya berpendapat bahwa ketegangan dan perceraian atau perpisahan akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikis suami atau istri dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, kehidupan perkawinan dan keluarga harus tetap dijaga keutuhannya. Posisi konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga memiliki pengaruh yang luas dan mendalam.
tidak hanya berpengaruh pada hubungan awal konseling dan penelusuran masalah, tetapi juga berpengaruh pada perumusan tujuan dan perencanaan treatment dalam proses konseling perkawinan dan keluarga. Nah, selanjutnya itu bagian yang ketiga itu konflik etika. Nah, Morrison tahun 1982 mengumumkan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan keluarga. Yang pertama itu siapa yang terlebih dahulu dilayani. Nah, jika konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani, nah, jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Nah, dan apabila konselor menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah? Bagaimanakah penerapan asas kerahasiaan dan keadaan yang demikian itu? Nah, dan konflik yang kedua yaitu bagaimana penanganan kerahasiaan. Haruskah rahasia-rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana akan menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga atau perbuatan serong antara ayah dan anak gadisnya? Nah, dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun pelaporan tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Nah, yang ketiga itu apa titik utama perkembangan etika? Nah, perkembangan etika menitikberatkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan. Nah, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengadilankan, sebagai contoh kasus perselisihan tentang anak. Konflik etika yang keempat itu bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik. Nah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Nah, harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksudkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri atau dalam keluarga tersebut. Meskipun persoalan etika tidak dibatasi secara khusus, nah, dalam program latihan konselor perkawinan dan keluarga akan jauh lebih baik apabila konselor tetap memperhatikan bahwa persoalan etika akan menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dengan program konseling perkawinan dan keluarga. Nah, demikian juga pada program pendidikan lanjut dalam spesialisasi konseling perkawinan dan keluarga. Nah, sehubungan dengan ahli ini, berbagai organisasi profesional telah mengemukakan garis-garis besar etika untuk para praktisi konseling perkawinan dan keluarga. Nah, garis-garis besar itu hanya menetapkan standar minimal, tidak mencakup persoalan aktual yang dihadapi oleh seorang konselor. Nah, selanjutnya itu bagian keempat itu kode etik profesional. Nah, yang pertama itu kode pengarahan perilaku. Ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial, ekonomi, ataupun gaya hidup. Konselor diharapkan dapat mencurahkan porsi waktu kerjanya walaupun hanya sedikit atau tidak ada bayaran. Jika konselor tidak bisa memberikan layanan karena alasan tertentu, maka konselor melakukan referral yang sesuai. Nah, ya, selanjutnya itu yang kedua itu konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Yang ketiga itu konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran dalam referral dan harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber referral.
Yang keempat itu, konselor tidak diperbolehkan memberi layanan kepada klien yang masih berada dalam penanganan profesional profesional klien, kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Yang kelima itu, konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu hubungan antara konselor dan klien. Nah, ada beberapa kode pengarahan hubungan konselor dengan klien dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama itu, seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Yang kedua itu, konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapeutik. Yang ketiga itu, konselor harus membuat catatan-catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman, serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Yang keempat itu, konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Nah, konselor bertanggung jawab untuk menilai situasi standar profesional yang tinggi. Dalam keadaan apapun, konselor harus dengan jelas menyampaikan kepada klien bahwa keputusan akhir ada di tangan klien. Nah, yang kelima itu pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan. Tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral, selain pengetahuan. Nah, sebagai konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Semua itu biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema yang solusinya tidak jelas atau kelihatannya tidak ada solusi terbaik. Nah, Panhouse tahun 1985 mengonsep perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yang pertama itu orientasi hukuman. Pada tingkatan ini, konselor menganggap standar sosial eksternal atau dari luar adalah dasar untuk menilai perilaku. Jika klien atau konselor melanggar aturan sosial, maka mereka harus dihukum. Yang kedua itu orientasi institusional. Nah, konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja. Mereka tidak meragukan aturan tersebut dan mendasarkan keputusan mereka pada aturan tersebut. Yang ketiga itu orientasi sosial. Pada tingkatan ini, konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial. Jika timbul pertanyaan tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga, keluarga 121, apakah kepentingan sosial atau individual yang harus diutamakan, maka kepentingan sosial selalu mendapat prioritas. Nah, yang keempat itu orientasi individu. Kebutuhan individual mendapat prioritas utama. Pada tingkatan ini, konselor memperhatikan kebutuhan sosial dan hukum yang berlaku, tetapi mereka fokus pada apa yang terbaik untuk individunya. Yang kelima itu orientasi prinsip atau hati nurani. Nah, pada tingkatan ini adalah kepedulian. Nah, satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etik internal, bukan pertimbangan eksternal. Nah, selanjutnya itu yang keenam itu hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya, menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Pope tahun 1991 mengklarifikasi 5 cara utama di mana hubungan ganda berlawanan dengan konseling yang efektif. Pertama, hubungan ganda mengkompromikan hubungan profesional konseling bersandar pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional yang sebagai dihasilkan oleh konstruksi batasan profesional yang bisa dirujuk. Eksistensi hubungan ganda akan membuat batas ini kabur.
Yang kedua itu hubungan ganda menimbulkan konflik kepentingan. Konselor terlibat secara penuh untuk kliennya. Yang ketiga itu konselor menjadi tidak bisa memasuki hubungan bisnis atau hubungan antara lainnya begitu saja. Sebab materi personal yang diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi transparan. Keempat, apabila keterlibatan konselor dalam hubungan ganda setelah konseling perkawinan dan keluarga diakhiri dapat diterima, maka sangat mungkin bagi para praktisi konselor bermoral rendah menggunakan peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang ketujuh itu hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yang tersirat dan yang tersurat. Ini menurut Hansen tahun 1986. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Proses keadilan perlakuan dilanggar ketika aturan yang jelas dilanggar dan klien merasa tidak mendapat informasi tentang cara memperbaiki perilakunya. Nah, seorang klien berhak untuk mengetahui bentuk perlindungan apa yang dia miliki ketika salah satu dari dua hak utama tersebut dilanggar. Nah, rekaman semua klien dilindungi secara legal, kecuali dalam keadaan tertentu. Pada sebagian besar kasus, konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya tanpa terkecuali dengan cara menyimpan rekaman tersebut baik-baik terpisah dari rekaman data lain dan tidak memberikan informasi tentang klien tanpa surat izin. Nah, ini menurut Gladin tahun 2012. Yang selanjutnya itu cara meminimalisir resiko. Dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial hubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatifnya. Ini menurut Corey tahun 2005 mengidentifikasi petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama itu menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Persetujuan yang terbuka sangat penting dari awal dan di sepanjang prosesi konseling, melibatkan klien dalam diskusi yang berjalan dan dalam proses pengambilan keputusan dan mencatat dialog atau diskusi yang terjadi dalam proses konseling. Melakukan konsultasi dengan sesama profesional sebagai satu cara mempertahankan objektivitas dan mengidentifikasi kesulitan yang tak terantisipasi. Nah, menyadari bahwa konselor tidak harus membuat keputusan sendiri. Yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila risiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Konselor mencatat sifat-sifat pengawasan dan segala tindakan yang diambil dalam buku agenda konselor. Di sepanjang proses, pengawasan diri sangatlah penting. Konselor bertanya kepada diri sendiri tentang kebutuhannya, siapa yang dicari, dan pelajari motivasi konselor untuk mempertimbangkan terlibat dalam hubungan ganda atau tidak. Yang ketiga itu dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Terkadang hubungan ganda memang tidak bisa dihindarkan, dan untuk terlibat di dalamnya, konselor harus berhati-hati dan mempertaruhkan harga dirinya, klien, dan profesinya. Yang keempat, salah satu cara mengatasi kemungkinan risiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Alternatif lainnya adalah dengan mengatasi dilema dalam setiap perkembangan proses konseling, memanfaatkan persetujuan yang telah diinformasikan terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan mencari tempat konsultasi dan pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.